Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Senja itu terasa berbeda. Langit berwarna jingga pucat seperti mencerminkan perang batin yang berkecamuk di hati Haryati. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, memandang jauh ke hamparan kota yang mulai diselimuti bayangan malam. Dingin yang merayap masuk melalui celah jendela membuat tubuhnya menggigil. Tapi bukan udara dingin itu yang menusuk sampai ke tulang, melainkan undangan pernikahan yang kini tergenggam erat di tangannya. Nama suaminya terukir di sana, berdampingan dengan nama wanita lain. Jemarinya yang gemetar mengelus perlahan kertas berwarna gading itu. Huru-hara emas yang tertera di undangan itu berkilau lembut. Tapi bagi Haryati, kilauan itu seperti pisau kecil yang menorehkan luka baru di hatinya. Luka lama yang belum juga sembuh, kini terasa semakin menganga. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir bayangan masa lalu yang tiba-tiba menyerbu. Haryati ingat, di bawah hujan lebat bertahun-tahun lalu, suaminya Raka pernah menggenggam tangannya erat dan memintanya untuk hidup bersamanya selamanya. Janji itu terasa seperti doa yang mengalun lembut, menenangkan, memberi harapan. Namun kini semua itu seperti debu yang diterbangkan angin, hilang, tak berbekas. Kenapa harus seperti ini? Bisiknya pelan, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Di meja kayu tua, lilin kecil yang hampir padam bergoyang tertiup angin. Haryati duduk perlahan, matanya tak lepas dari undangan itu. Seolah-olah kertas itu adalah belenggu yang mengikatnya dalam kenyataan pahit. Air mata tak kunjung jatuh seperti padang gersang yang terlalu lama disiksa kemarau panjang. Ia ingin menangis, tapi hatinya terlalu lelah. Langkah kakinya terasa berat ketika ia memutuskan untuk menghadiri pernikahan itu. Bukan untuk memberi restu, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menggerogoti hatinya. Apa yang kurang dari dirinya? Apa yang membuat Raka memilih jalan ini? Hari pernikahan tiba. Dengan mengenakan kebaya sederhana berwarna biru lembut, Haryati memasuki aula tempat resepsi diadakan. Suara tawa dan percakapan memenuhi ruangan. Haryati merasa seperti berada di dunia lain, sepi, hampa. Matanya mencari sosok Raka di tengah kerumunan tamu. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Wajah Raka memucat, matanya membulat penuh keterkejutan. Langkahnya yang tadi penuh percaya diri mendadak goyah. Haryati hanya berdiri diam, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kemudian sesuatu yang tak diduga terjadi. Tubuh Raka limbung, lalu jatuh tak sadarkan diri di tengah aula yang megah itu. Teriakan panik mulai terdengar, orang-orang bergegas menghampiri. Haryati tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya terpaku. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Raka mungkin mencoba melupakan masa lalu mereka, tapi bayangan tentangnya jelas masih ada, menguasai pikiran pria itu. Di tengah kekacauan itu, Haryati hanya bisa berbisik pelan di dalam hatinya. Mengapa kita harus sampai di titik ini, Raka? Dan seperti lilin kecil yang akhirnya padam, Haryati menyadari bahwa mungkin cinta mereka tak lagi memiliki nyala. Namun, kenangan akan tetap tinggal, membekas di sudut hati yang tak pernah benar-benar hilang. Langkah Haryati terasa berat saat ia berdiri di depan cermin tua di kamarnya. Bayangannya menatap balik dengan sorot mata lelah, seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Di meja kecil di sampingnya, undangan pernikahan itu masih tergeletak, menjadi saksi bisu dari pengkhianatan janji yang pernah diucapkan. Ia mengambil undangan itu sekali lagi, memperhatikannya dengan seksama, seolah-olah mencoba menemukan makna tersembunyi di balik kata-kata yang terukir dengan tinta emas. Namun, yang ia temukan hanyalah luka baru, semakin dalam, semakin tajam. Hatinya terasa seperti cermin yang jatuh dari ketinggian. Retak, hancur berkeping-keping, tak mungkin lagi utuh. Pernikahan ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah pengingkaran atas semua janji yang pernah ia dan Raka ucapkan bersama.
Haryati teringat malam itu di bawah langit penuh bintang. Raka memeluknya erat, berjanji bahwa cinta mereka akan abadi, tak akan pudar meski waktu terus berlalu. Namun sekarang semua janji itu lenyap seperti bunga yang layu dimakan waktu. Ia melangkah menuju jendela, menatap taman kecil di belakang rumah. Dulu, taman itu adalah surga kecil bagi mereka. Bersama-sama, mereka merawat bunga-bunga, memotong ranting yang mengering, dan menanam mawar-mawar baru. Kini, taman itu tampak sepi. Dedaunan gugur berserakan di atas rumput yang menguning. Bunga-bunga yang dulu bermekaran, kini meranggas, seperti hubungan mereka yang tak lagi sama. Haryati menutup matanya, mencoba merasakan kembali kenangan-kenangan indah yang perlahan terasa begitu jauh. Namun, angin dingin yang berhembus kencang mengingatkannya pada kenyataan. Ia membuka mata, dan di sana, di taman yang sunyi itu, ia melihat bayangannya sendiri. Bayangan seorang wanita yang pernah percaya bahwa cintanya akan bertahan selamanya. "Haruskah aku datang?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Angin menghantam kaca jendela, menimbulkan suara gemerisik yang menyayat. Haryati tahu, tak peduli seberapa besar ia ingin lari dari kenyataan, ia harus menghadapi hari itu. Ia harus datang, menjadi saksi dari janji-janji baru yang akan Raka ucapkan kepada wanita lain. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka lemari dan mengambil kebaya sederhana berwarna gading. Warna yang sama dengan kertas undangan itu. Seakan, dengan mengenakan kebaya itu, ia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa ia menerima nasibnya. Tapi di hatinya, Haryati tahu, kebaya itu bukan lambang penerimaan. Itu adalah perlindungan, selubung bagi luka yang masih basah. Saat ia menatap bayangannya sekali lagi di cermin, ia berbisik pelan, "Aku akan datang, Raka. Tapi bukan untuk merestui, melainkan untuk menemukan diriku sendiri di tengah semua ini." Langkahnya menuju aula pernikahan terasa seperti berjalan menuju jurang. Tapi Haryati tahu, meski hatinya hancur, ia tak akan jatuh. Ia akan bertahan. Meskipun serpihan hatinya terus menusuk setiap langkah yang ia ambil. Langit masih mendung saat Haryati melangkah keluar dari rumahnya. Udara dingin pasca hujan menyelimuti tubuhnya, seolah mencoba membekukan setiap jejak emosi yang ia bawa. Langkah-langkah kecilnya menapaki jalanan basah, dengan ritme yang nyaris melodius, menghitung jarak antara dirinya dan gedung pernikahan tempat janji baru akan diucapkan oleh pria yang pernah bersumpah untuk sehidup semati dengannya. Hatinya penuh keraguan, tapi ia terus maju. Seperti daun kering yang terempas angin, ia hanya bisa pasrah pada arah yang tak ia inginkan. Langkah demi langkah, ia mencoba melawan berat tubuhnya sendiri. Berat yang lebih berasal dari beban hatinya daripada gravitasi bumi. Saat gedung megah itu muncul di hadapannya, Haryati menghentikan langkahnya sejenak. Bangunan itu berdiri dengan angkuh, dihiasi lampu-lampu kristal yang berkilauan seperti bintang-bintang yang terperangkap di dalam bingkai kaca. Suara musik lembut terdengar dari dalam, berpadu dengan tawa dan percakapan tamu-tamu yang mulai berdatangan. Namun, bagi Haryati semua itu hanyalah gema kosong, tak lebih dari suara latar dalam kehidupan orang lain. Pandangan Haryati terpaku pada pintu utama. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti perjalanan menuju kehampaan. Kenangan tentang Raka berputar di kepalanya seperti potongan film usang. Senyumnya, pelukan hangatnya, janji-janji manis yang dulu terasa nyata. Namun, sekarang semua itu hanyalah bayangan, hantu dari cinta yang telah hilang. Ketika akhirnya ia melangkah masuk, gedung itu menyambutnya dengan kemegahan yang asing. Dekorasi bunga segar menghiasi setiap sudut, meja-meja penuh makanan mewah tersusun rapi, dan tamu-tamu dengan pakaian terbaik mereka terlihat bercakap-cakap sambil tertawa bahagia. Tapi Haryati merasa seolah dirinya tak terlihat, seperti ia hanyalah sosok yang mengembara di dunia yang bukan miliknya. Matanya menyusuri ruangan, mencari sosok yang membuat langkah ini terasa begitu berat. Dan di sana, di tengah aula yang luas, ia melihat Raka berdiri. Pria itu mengenakan jas hitam sempurna, rambutnya tertata rapi, tapi mata itu menyimpan sesuatu yang Haryati kenali, penyesalan. Sejenak, waktu terasa berhenti.
Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada banyak hal yang tak terucap. Penyesalan, kerinduan, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun, tatapan itu hanya berlangsung sekejap sebelum seseorang menghampiri Raka. Wanita dengan gaun putih panjang yang tampak seperti lambang kesempurnaan. Tangan wanita itu menyentuh lengan Raka dengan lembut, dan senyum yang Haryati kenal kini diberikan kepada orang lain. Haryati merasa dadanya sesak. Namun, di tengah rasa sakit yang membanjiri dirinya, ada sesuatu yang ia sadari. Taman di belakang rumahnya yang dulu penuh bunga, kini memang sepi dan meranggas, tapi taman itu masih ada. Dan suatu hari nanti, bunga-bunga itu mungkin akan kembali bermekaran. Sama seperti hatinya yang harus menemukan cara untuk hidup kembali, meski cinta yang dulu mengisinya telah pergi. Dengan langkah mantap, ia mendekati kursi tamu di bagian belakang aula. Ia tahu, ini bukan tempatnya untuk menginterupsi atau mempertanyakan. Ia hanya ingin menjadi saksi untuk dirinya sendiri bahwa ia telah menghadapi semua ini. Dan ketika suara musik mulai mengalun, mengiringi janji-janji baru yang diucapkan di depan semua orang, Haryati hanya menunduk pelan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, tapi di dalam dirinya ada tekad yang mulai tumbuh perlahan. Karena meskipun hari ini adalah tentang perpisahan, itu juga menjadi awal bagi Haryati untuk menemukan dirinya yang baru. Wangi bunga lili putih bercampur dengan aroma parfum mahal memenuhi udara, menusuk hidung Haryati, hingga ia terpaksa menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah ia sedang berusaha memastikan bahwa dirinya masih bisa bernapas di tengah atmosfer yang begitu menyesakkan. Musik lembut dari ansambel biola di sudut ruangan terdengar indah. Namun bagi Haryati, irama itu hanya menjadi latar bagi kehampaan yang membekukan hatinya. Tatapannya berputar mencari-cari sosok yang selama ini menghantui pikirannya. Dan di sana, di ujung ruangan, ia menemukannya. Raka, berdiri dengan gagah dalam balutan jas hitam elegan. Wajahnya tampak damai, senyum yang menghiasi bibirnya terlihat begitu tulus. Di sisinya, seorang wanita mengenakan gaun putih yang berkilau di bawah sorot lampu kristal, seolah-olah menjadi bintang utama dalam langit kehidupan Raka yang baru. Haryati merasakan pandangannya mengabur sejenak. Napasnya tertahan, dan hatinya terasa seolah terhimpit beban yang tak terlihat. Wanita itu, Dira, telah menggantikannya. Gaun putih yang dipakai Dira menyatu sempurna dengan suasana malam yang penuh kemegahan. Tapi bagi Haryati, pemandangan itu hanya mempertegas jarak yang kini memisahkan mereka. Mata Haryati terfokus pada tangan Raka yang menggenggam erat jemari Dira. Jemari itu, yang dulu miliknya, kini telah berpindah ke orang lain. Sentuhan itu, yang pernah memberinya rasa aman dan cinta, kini menjadi milik wanita lain. Jemari yang bersatu di hadapannya adalah simbol kehidupan baru, kehidupan yang tidak lagi melibatkan dirinya. Tawa dan percakapan tamu di sekitar ruangan terdengar seperti gelembung-gelembung yang pecah di udara, tidak meninggalkan bekas apapun. Di tengah keramaian itu, Haryati merasa seperti sosok yang tidak kasat mata. Ia kecil, terasing, seperti debu yang tak berarti di tengah kemegahan pesta yang dirancang tanpa memikirkan keberadaannya. Perlahan, suara-suara di sekitarnya memudar. Haryati tenggelam dalam hiruk-pikuk perasaannya sendiri. Ada kilatan sesak di dadanya, seperti awan kelabu yang menekan tanpa memberi ruang untuk bernapas. Bayangan masa lalu berputar cepat di pikirannya. Senyum Raka, tawa mereka, janji-janji yang pernah mereka ucapkan di taman yang kini sepi. Ia ingin pergi, ingin berlari keluar dari ruangan ini, menjauh dari situasi terus mematahkan hatinya. Tapi kakinya terasa tertanam di lantai, tak mampu bergerak. Matanya tetap terpaku pada sosok Raka yang kini menjadi milik orang lain. Langit-langit aula yang megah terasa seperti runtuh di atas kepalanya. Namun di dalam keheningan itu, sebuah pemikiran kecil menyelinap ke dalam benaknya. Bahwa luka ini, seberapa dalam pun, tidak akan selamanya. Ia harus menemukan cara untuk berdiri lagi, bahkan jika malam ini terasa seperti puncak dari rasa sakitnya. Dengan tangan yang gemetar, Haryati mengusap sudut matanya, mencoba menghapus air mata yang tak pernah benar-benar jatuh.
Lalu ia memutuskan satu hal, ia akan bertahan. Meski serpihan hatinya berserakan, ia tahu bahwa ia tak boleh hancur sepenuhnya. Karena di balik aroma bunga lili dan musik biola yang memekakan hati, Haryati tahu bahwa hidupnya masih panjang. Dan di suatu hari nanti, ia akan menemukan jalannya sendiri, jauh dari semua ini. Langkah Haryati terasa berat saat ia meninggalkan aula pernikahan itu. Gedung megah di belakangnya tampak semakin rendah, seperti sebuah penjara tak terlihat yang perlahan meluruh dari pandangannya. Setiap langkahnya terasa seperti beban, seolah-olah setiap jengkal jarak yang ia tempuh adalah pengingat bahwa cinta yang pernah ia jaga kini telah pergi jauh, tak akan kembali. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, di balik tatapan kosongnya, ada seutas kekuatan yang perlahan mulai membara. Kekuatan untuk melepaskan. Bukan karena mudah, tapi karena ia tahu itu satu-satunya jalan agar ia dapat meraih kembali serpihan hidup yang tersisa. Angin sore berhembus lembut ketika Haryati tiba di taman bunga di dekat rumahnya. Mawar-mawar merah dan putih bermekaran di sana, menyebarkan aroma yang pernah begitu menenangkan jiwanya. Namun, kali ini, wangi mawar itu hanya menjadi serpihan kenangan yang merayap perlahan, mengganggu kesadarannya. Taman ini, tempat di mana janji mereka dulu diucapkan, kini terasa begitu asing, seperti lukisan indah yang telah kehilangan maknanya. Tiap helai kelopak mawar yang tertiup angin mengingatkan Haryati pada janji-janji yang perlahan memudar, terbakar oleh waktu, hingga akhirnya hancur menjadi abu. Tatapannya terarah pada patung angsa perunggu di tengah taman. Air mancur kecil di bawah patung itu memercik lembut, menciptakan irama yang dulu begitu menenangkan. Namun kini, suara gemericik itu hanya terdengar seperti bisikan waktu, mengingatkannya pada janji-janji tak kasat mata yang dulu ia percayai akan bertahan selamanya. Haryati menatap bunga-bunga yang mekar di sekelilingnya. Keindahan itu, yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan kebahagiaan bersama Raka, kini tampak seperti mengolok-olok kepedihannya. Taman ini dulu adalah tempat mereka berbagi mimpi. Mereka pernah duduk di bangku kayu di bawah pohon besar yang daunnya kini gugur, berbincang tentang masa depan, tentang rumah yang akan mereka bangun bersama, tentang keluarga kecil yang penuh cinta. Ia ingat dengan jelas bagaimana Raka memegang tangannya di sini, tepat di tempat ia berdiri sekarang. "Aku akan selalu ada untukmu," kata Raka dengan suara yang begitu meyakinkan. "Kita akan melewati musim demi musim bersama. Aku tak akan pernah meninggalkanmu." Janji itu, yang dulu ia yakini sebagai pijakan hidupnya, kini tak lebih dari ilusi. Pohon besar yang pernah menjadi saksi kata-kata itu, kini meranggas, seolah turut meratapi janji yang telah gugur bersama dedaunannya. Namun, di tengah kepedihan itu, Haryati merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kelegaan, bukan kebahagiaan, tapi keberanian. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua janji harus dipertahankan, tidak semua cinta harus memiliki akhir yang bahagia. Taman ini, yang pernah menjadi simbol cinta mereka, kini akan menjadi tempat bagi Haryati untuk memulai kembali. Ia berjalan ke bangku kayu di bawah pohon besar itu dan duduk, membiarkan dirinya larut dalam suasana. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya hembusan napas panjang yang terasa berat namun melegakan. "Selamat tinggal, Raka," bisiknya pelan. "Aku akan menemukan jalanku sendiri tanpa kamu." Haryati tahu, musim akan terus berganti, dan mungkin suatu hari nanti, taman ini akan kembali menjadi tempat yang penuh makna. Tapi kali ini hanya untuk dirinya sendiri. Janji itu, yang dulu menjadi sandaran hidup Haryati, kini terasa seperti asap yang lenyap di udara. Tidak lebih dari bayangan samar yang menari-nari di antara aroma mawar yang bermekaran di sekitarnya. Saat Haryati menutup matanya, ia seakan bisa mendengar suara Raka lagi. Suara hangat yang pernah menjadi penguat dalam setiap langkahnya. "Haryati, kita akan selalu bersama. Tak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu." Kata-kata itu, yang dulu terdengar penuh keyakinan, kini hanya menjadi bisikan yang nyaris tak nyata, terhempas oleh kenyataan yang memukulnya tanpa ampun. Gemuruh di dadanya mulai mendidih, seperti air dalam panci yang hampir meluap.
Ia mengepalkan tangan, berusaha menahan semua perasaan yang bergolak. Amarah, kesedihan, dan rasa kehilangan yang bercampur menjadi satu. Kenangan akan kehidupan yang pernah ia bangun bersama Raka. Tawa mereka, percakapan ringan di sore hari, dan janji-janji yang pernah terasa begitu abadi, berangsur-angsur memudar. Semuanya seperti embun pagi yang menghilang begitu matahari mulai meninggi. Kehangatan yang dulu melingkupinya kini digantikan oleh kekosongan yang menghantui. Haryati berdiri dari tempat duduknya. Langkahnya membawanya menuju hamparan bunga mawar yang tertata rapi di depannya. Setiap kelopak mawar merah itu seperti lidah api yang membakar kenangan dalam dirinya, mengingatkannya pada janji-janji yang pernah terbakar habis oleh pengkhianatan. Ia membungkuk perlahan, memetik satu bunga mawar merah yang berkilauan di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Tangkai bunga itu dihiasi duri-duri kecil yang menusuk lembut jari-jarinya. Perih itu hanya sekejap, namun cukup untuk menyadarkannya bahwa keindahan seringkali datang bersama rasa sakit. Darah yang merembes dari kulitnya hanya setitik dibandingkan dengan luka yang jauh lebih dalam di hatinya. Haryati mengangkat mawar itu, menatapnya dengan mata yang dipenuhi kebisuan. Warna merahnya yang menyala seperti mengolok-olok kepedihan yang ia rasakan. Ia mendekatkan bunga itu ke dadanya, seolah mencoba merangkul sisa-sisa kenangan yang masih tertinggal. "Raka," bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Angin seolah membawa kata itu, menjadikannya bagian dari udara yang mengalir di sekitarnya. Namun, tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang menyelimuti, mengingatkannya pada kenyataan bahwa Raka tidak akan pernah kembali. Dengan napas yang tertahan, Haryati berdiri tegak. Ia tahu luka ini tidak akan hilang dengan cepat, dan kenangan itu tidak akan mudah dilupakan. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa terus terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Mawar di tangannya menjadi simbol keputusannya untuk menyimpan kenangan yang indah, namun melanjutkan hidupnya, meskipun jalannya penuh duri. Ia menggenggam bunga itu dengan erat, membiarkan rasa perih di jarinya menjadi pengingat bahwa ia masih hidup dan ia masih bisa merasakan. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Haryati melangkah pergi dari taman itu, membawa luka dan harapan yang tersisa. Di balik setiap langkahnya, ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan di atas kepalanya dan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga mawar. Tetes air hujan pertama menyentuh wajah Haryati. Dinginnya terasa seperti air mata langit yang ikut menangisi kisah cintanya yang telah berakhir dengan begitu tragis. Haryati berdiri di sana, tersenyum pahit, menyadari betapa alam seolah berbagi kesedihannya. Langit gelap yang menggelayut di atasnya tampak seperti tirai yang menutupi masa lalunya. Itu bukan hanya tirai, melainkan cermin retak yang memantulkan bayangan samar tentang apa yang mungkin terjadi seandainya segalanya tidak berubah. Namun, ia tahu berharap pada masa lalu adalah hal yang sia-sia. Janji yang pernah mereka buat di tempat ini telah lama terbakar, berubah menjadi abu bersama kenangan yang ia tahu tidak akan pernah bisa ia rengkuh kembali. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak di atas tanah basah, namun tidak ada satupun langkah yang dapat membawanya kembali ke cinta yang telah hilang. Suara getar ponsel tiba-tiba memecah keheningan. Haryati mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar, nama yang begitu familiar terpampang. Raka. Hatiku bergetar, tapi kali ini bukan dengan harapan, melainkan dengan rasa perih yang menegaskan bahwa apapun yang akan dikatakan Raka tidak akan mengubah kenyataan yang sudah remuk. Haryati. Suara Raka terdengar di seberang sana, penuh keraguan dan beban yang berat. Maafkan aku. Aku tak bisa memenuhi janji kita. Kata-kata itu menusuk seperti ribuan duri tajam yang menghancurkan sisa-sisa harapan dalam hati Haryati. Ia terdiam. Bibirnya sedikit bergetar, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar. Ia membiarkan angin membawa kalimat yang tak terucap, membiarkan keheningan berbicara untuknya. Tidak ada lagi air mata. Hatinya terasa seperti padang yang gersang, sudah terlalu kering untuk menangis.
Di tangannya, mawar merah yang tadi ia petik terlepas, jatuh ke tanah yang basah. Kelopak-kelopak bunga itu mulai lepas, diterbangkan angin seperti janji-janji yang terurai dan menghilang di udara. Haryati menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi aku tak bisa memaafkan diriku sendiri karena pernah percaya bahwa kita abadi." Seberang sana sunyi. Tak ada lagi kata dari Raka, hanya napas yang terdengar berat, seperti seseorang yang sedang menahan beban yang tak terlihat. Haryati menutup panggilan itu tanpa menunggu balasan, menyimpan ponselnya kembali di saku. Ia memandang ke langit yang semakin gelap. Hujan mulai turun deras, membasahi dirinya sepenuhnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Seolah-olah hujan itu ingin membasuh luka yang selama ini ia simpan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan taman itu. Meninggalkan janji-janji yang kini tak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Setiap tetes hujan yang menyentuh kulitnya menjadi pengingat bahwa meskipun cinta itu telah berakhir, ia masih ada, masih berdiri, masih bernapas. Dan di antara suara gemuruh hujan, Haryati berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melanjutkan hidup. Aku akan menemukan kebahagiaan lagi bahkan tanpa dia." Langit yang kelabu tetap mendung, tetapi jauh di balik awan itu, Haryati memandang taman bunga itu untuk terakhir kalinya sebelum melangkah pergi. Taman itu, yang pernah menjadi saksi janji-janji yang ia pikir abadi, kini menjadi kuburan bagi cinta yang telah hancur. Di antara kelopak mawar yang gugur dan tanah yang basah, ia meninggalkan jejak kenangan yang tak akan ia bawa kembali. Langit di luar apartemennya tampak muram, memantulkan kekosongan yang merasuk ke dalam hati Haryati. Sisa-sisa cahaya matahari memudar di ufuk barat, meninggalkan bayang-bayang malam yang perlahan menyelimuti ruangan. Hembusan angin dingin menyelinap melalui celah jendela kaca besar, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Haryati duduk di tepi tempat tidurnya, tangannya terkulai di atas pangkuan. Gaun biru yang ia kenakan siang tadi masih membalut tubuhnya, seolah menjadi perisai terakhir yang menutupi kerapuhan dirinya. Ia menatap lantai kosong di depannya, pandangannya seperti terjun ke dalam jurang yang gelap dan tak berujung. Ada badai di dalam dirinya, sunyi, tetapi penuh gemuruh. Kehampaan yang menggigit, seperti angin dingin yang menyesakkan napas. Ia mencoba menemukan makna di antara serpihan kenangan yang berserakan di pikirannya, tetapi yang ia temukan hanyalah kehancuran. Seperti mendaki jalan setapak di gunung yang menanjak tanpa akhir, setiap langkah terasa berat, menenggelamkan dirinya lebih dalam ke lembah kekecewaan. Ia ingin berteriak, melampiaskan semua rasa sakitnya, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Ia ingin menangis, namun air matanya sudah habis, terkubur di bawah lapisan kehampaan yang semakin pekat. Ruangan apartemennya, yang dulu terasa hangat, kini menjulang seperti penjara dingin yang mengekang gerak tubuhnya. Dinding-dinding itu bukan lagi pelindung, tetapi batas-batas yang mengingatkannya bahwa ia terperangkap, baik secara fisik maupun emosional. Namun, di tengah kehampaan itu ada sesuatu yang kecil dan hampir tak terlihat, sebuah desah kecil dalam dadanya, seperti nyala lilin yang hampir padam. Itu adalah sisa-sisa kekuatan, sisa-sisa dirinya yang belum sepenuhnya hancur. Haryati menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan denyut kehidupan yang masih tersisa. Meski terasa jauh, ia tahu ia masih hidup, dan selama ia masih bisa bernapas, masih ada kemungkinan untuk melangkah maju. "Aku harus bertahan," bisiknya pelan. Suara itu hampir tenggelam oleh gemuruh angin di luar jendela. "Aku harus menemukan jalan keluar dari kehampaan ini." Malam itu, di bawah langit yang kelam dan dingin, Haryati memutuskan satu hal. Ia tidak akan membiarkan kehampaan merajai hidupnya. Meski langkahnya tertatih, ia akan terus berjalan, mencoba menemukan kembali dirinya yang dulu. Dan meskipun cinta yang pernah ia miliki telah lenyap, ia akan mencari makna baru untuk hidupnya di tengah bayang-bayang masa lalu. Langit sore memancarkan cahaya lembut keemasan yang menembus celah pepohonan di taman kota. Haryati berdiri di bawah pohon besar, merasakan hangat matahari terakhir sebelum malam mengambil alih. Angin sore menyapu wajahnya,
seolah-olah merangkulnya dengan ketenangan yang telah lama ia rindukan. Di sekelilingnya, hamparan bunga beraneka warna mekar, tetapi yang memberi ketenangan bukanlah keindahan warna-warna itu, melainkan keberserahan yang perlahan-lahan mulai tumbuh di hatinya. Taman ini dengan segala kesederhanaannya memiliki arti baru baginya. Dulu, taman ini pernah menjadi saksi janji-janji yang ia pikirkan pernah pudar. Namun, janji-janji itu telah hancur, terkubur bersama masa lalu yang ia tinggalkan di belakang. Kini, ia berdiri di tempat yang sama, tetapi dengan hati yang lebih ringan. Haryati menarik napas dalam-dalam, udara segar memenuhi paru-parunya. Masa lalunya yang pahit tidak lagi terasa seperti rantai yang membelenggu, tetapi lebih seperti pelajaran yang memberinya kekuatan untuk melangkah maju. Janji itu telah patah, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi hidup tidak berhenti di satu titik. Di dalam kehancuran yang pernah ia alami, ia menyadari bahwa selalu ada ruang untuk menanam benih yang baru. Ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam kepedihan yang sama. Taman kota ini dengan segala kesederhanaannya akan menjadi tempat ia memulai kembali. Dengan langkah pelan, Haryati berjalan menyusuri jalan setapak. Tangannya menyentuh dedaunan dan bunga-bunga di sepanjang jalan. Setiap langkah adalah simbol dari harapan kecil yang mulai menyala di dalam dirinya, memberi petunjuk pada jalan yang mungkin panjang dan terjal, tetapi penuh dengan kemungkinan. Masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya, tetapi bukan lagi beban. Kini Haryati tahu, di balik setiap luka dan kehilangan, ada ruang untuk harapan dan awal yang baru. Dan di taman ini ia akan menanam benih itu, benih harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Haryati menarik napas panjang, merasakan aroma segar bunga mawar dan melati yang menguar memenuhi indera penciumannya. Wanginya yang lembut dan menyegarkan, mengingatkannya akan janji-janji yang pernah ia buat, janji untuk bertahan, untuk tetap percaya pada keajaiban meskipun dunia terasa runtuh. Aroma bunga itu seolah menjadi pengingat bahwa masa lalu, dengan segala kenangan pahitnya, tidak bisa terus menguasai dirinya. Angin yang berhembus lembut membawa ketenangan, seolah masa yang penuh warna ungu muda menawarkan kedamaian yang selama ini ia cari. Haryati tahu, meskipun janji-janji yang dulu telah hancur, ia masih bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kehidupannya kini adalah tentang janji baru yang tumbuh perlahan, janji untuk menyambut hidup dengan penuh harapan dan kepercayaan. Seperti datangnya fajar baru di hari esok, janji yang baru mulai tumbuh di dalam hati Haryati, memberi arah yang lebih jelas bagi langkah-langkahnya yang akan datang. Dunia yang ia tinggalkan, bersama kenangan yang tak bisa diubah, telah menjadi bagian dari masa lalu. Tetapi di dalam dirinya ada kehidupan baru yang menunggu untuk dijalani. Dengan langkah mantap, Haryati melangkah maju, memulai babak baru dalam hidupnya.